Gaya magnetik, pula gaya magnet ini. Jadi kalau kawat berarus mengandung medan magnet, kalau dia berada pada medan magnet permanen, berarti ada dua medan magnet. Kita tahu dua medan magnet itu bisa saling tolak-menolak atau tarik-menarik, tergantung kutub-kutub yang berdekatan. Nah, ini ada sebuah magnet U, North and South. Magnet U. Di tengah-tengahnya diberikan kawat berarus. Baik, kita lihat. Nah, yang merah ini adalah menunjukkan arah arusnya. Bisa Anda lihat ya. Jadi, kawat berarus mengandung medan magnet berada dalam medan magnet permanen itu. Maka itu akan muncul gaya yang disebut dengan gaya magnetik atau gaya Lorentz. Nah, perhatikan, itu arah medan magnetnya dari kutub utara ke kutub selatan. Ya, arah arusnya adalah menembus bidang, maka ini arah gaya magnetiknya atau gaya Lorentz adalah yang ditunjukkan dengan tanda panah ungu. Arah medan magnetnya ditunjukkan oleh tanda panah kuning, maka di sini akan muncul gaya magnetik atau disebut gaya Lorentz. Baik. Kawat akan mendapat gaya ini disebut gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz mengikuti kaidah tangan seperti ini. Anda bisa lebarkan tangan kanan Anda. Nah, jika arah arus ditunjukkan oleh arah jempol, ya ini saling 90 derajat ya. Kemudian arah medan magnet ditunjukkan oleh keempat jari, medan magnet itu B, maka arah gayanya itu adalah keluar dari telapak tangan. Jadi kalau Anda lihat arah I, arah B, arah F. Nah, kalau di sini tadi dia arah B-nya ke kiri, arah I-nya masuk ke dalam, menembus bidang, arah F-nya ke atas. Ini arah B-nya ke kanan, arah I-nya keluar dari bidang kertas, arah F-nya ke kanan. Nah, jika sebaliknya misalnya arah I-nya masuk ke dalam, maka arah F-nya akan ke bawah. Perhatikan ya. Besar medan magnet itu, saya ulangi. Besar gaya magnetik atau gaya Lorentz itu sebanding dengan kuat arus listrik, sebanding dengan kuat medan magnet, dan sebanding dengan panjang kawat yang berada dalam medan magnet. Ada tiga ya. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat arus listrik, sebanding dengan besar kuat medan magnet, sebanding dengan panjang kawat yang berada dalam medan magnet. Nah, kita masuk pada aplikasi gaya Lorentz atau gaya magnetik. Yang pertama adalah pada motor listrik. Pada motor listrik, ini ada arus, kemudian diletakkan di pada medan magnet, maka kumparan ini akan berputar. Jadi baterai ini menghasilkan arus, ada medan magnet arah utara ke selatan, maka kumparan ini akan berputar. Motor itu artinya penggerak yang digerakkan oleh arus listrik. Yang kedua adalah jarum penunjuk alat ukur. Alat ukur yang mana? Contohnya adalah ampermeter, voltmeter, ohmmeter, multimeter, galvanometer. Itu adalah alat-alat ukur arus. Kemudian speaker. Di sini speaker menggunakan komponen medan magnet permanen. Kemudian ada speakernya corong, dan ini ada kumparan, kemudian ada speaker terminal, dan prinsipnya itu adalah menggunakan magnet. Anda boleh melihatnya kembali. Kemudian arah medan magnet seperti ini. Ini adalah kawat berarus. Di sini ada muncul medan magnet juga, dan ada magnet, ini magnet utara selatan, dan ini diperkuat. Jadi di sini adalah bunyi diubah menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi bunyi oleh speaker. Dan yang berikutnya adalah motor listrik, tadi sudah ya, motor listrik. Nah, gaya magnetik antara dua penghantar lurus. Kawat penghantar lurus ya. Ya, ini ada dua buah kawat berarus. Ini menghasilkan medan magnet seperti ini.
Yang kawat kedua juga menghasilkan medan magnet seperti ini, maka akan diperoleh medan magnet seperti ini, dan arah F di sini mereka akan saling berlawanan. Nah, jika kawat lurus berarus didekatkan, mereka akan saling menolak dan saling berjauhan. Dan sebaliknya, jika arah arusnya berlawanan, mereka akan saling tarik-menarik. Nah, besar gaya F tadi sebanding dengan arus masing-masing kawat antara dua penghantar lurus ini ya, sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan jarak antar kawat. Gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Jadi kalau ada sebuah muatan bergerak, tanda silang yang kuning adalah menunjukkan medan magnet, arahnya menembus bidang. Ada sebuah proton, muatan positif yang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan v, maka arah F-nya seperti ini. Jadi protonnya bergerak di dalam kawat itu berbentuk lingkaran, arah F-nya ke atas. Apa kegunaannya ini? Jadi kalau ada proton yang bergerak, dia ada gaya. Jika elektron, kita lihat, bandingkan, berbeda dia. Kalau proton dia ke atas, kalau elektron yang bergerak di sana, dia arah gaya magnetiknya adalah ke bawah. Pemanfaatannya adalah pada sistem pewarnaan di dalam tabung televisi, ya. Jadi warna dasarnya hanya ada 3, merah, biru, dan hijau. Maka di sana merah, hijau, dan biru ini adalah warna dasar, dan itu di TV kita dia akan diuraikan pada layar televisinya. Kombinasinya menjadi katakanlah merah dengan hijau menjadi warna tertentu dan lain-lain. Nah, pemanfaatan medan magnet dan medan listrik untuk navigasi hewan. Navigasi itu artinya adalah mengarahkan gerak hewan. Misalnya migrasi burung, migrasi penyu, migrasi lobster duri. Pemanfaatan medan magnet dan medan listrik untuk hewan. Nah, kita tahu, saya ulangi ya, pemanfaatan medan magnet dan medan listrik untuk navigasi hewan. Navigasi artinya untuk mengatur gerak hewan itu ya, arah gerak. Nah, hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Nah, kita tahu bahwa di bumi itu seolah-olah memiliki sebuah magnet besar. Magnet besar di dalam buminya itu ada kemagnetan di dalam bumi atau geomagnetik namanya. Nah, ini karena hewan-hewan ini juga memiliki sifat kemagnetan dalam tubuhnya, yaitu dinamakan biomagnetik ya. Nah, maka pada migrasi burung, kita tahu ada migrasi burung besar-besaran, mereka akan diarahkan oleh medan magnet bumi. Yang kedua adalah migrasi salmon. Nah, salmon itu mereka puluhan ribu kilometer. Mereka harus kembali ke daerah sungai yang air tawar ya. Migrasi salmon hanya untuk bertelur dan memiliki keturunan. Ya, ini mereka akan naik ke hulu sungai. Mereka terus hulu sungai yang deras, mereka akan naik ke sana beramai-ramai. Jadi yang mengatur mereka yang mengarahkan mereka adalah kemagnetan bumi. Kemudian juga migrasi penyu. Hanya bedanya, kalau migrasi burung dan migrasi salmon itu adalah komunal, rame-rame. Kalau migrasi penyu itu bisa sendiri. Ini pun bisa bergerak sejauh puluhan kilometer. Ya. Kemudian migrasi lobster duri, mereka juga akan melakukan migrasi perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Dan juga magnet dalam tubuh bakteri. Ya, ada magnet yaitu magnetotaktik bakteria. Ada bakteri yang memiliki kemagnetan dalam tubuhnya. Itulah pemanfaatan medan magnet dan medan listrik untuk navigasi hewan. Terima kasih Moliate, thank you, matur nuwun, kure sumanga, bujur, biasa.